Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Anggun Sasmitasari, guru kelas 6. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu semua? Ibu harapkan anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat. Negara kita Indonesia sekarang sedang mengalami yang namanya virus corona. Jadi anak-anak Ibu semua harus melaksanakan 3M. Yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker ketika bepergian. Yang ketiga, menjaga jarak ketika di keramaian. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat mengetahui informasi yang ada pada teks eksplanasi. Dan yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di sekitar kita. Anak-anak Ibu semua, ayo kita belajar dengan penuh semangat. Tema 4, globalisasi. Subtema 1, pembelajaran 4. Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari membaca teks eksplanasi dapat kamu sampaikan secara lisan kepada orang lain. Saat menyampaikan informasi penting, pastikan suaramu jelas, intonasimu jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Ingat kembali kata tanya yang dapat digunakan untuk menemukan informasi pada teks eksplanasi. Kata tanya: apa, di mana, kemana, dari mana, kapan, siapa, mengapa, kenapa, bagaimana, berapa. Pada teks eksplanasi, ini Ibu ada contohnya. Dengan judul, listrik sebagai dampak globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dan penyesuaian pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup sehari-hari, kemajuan teknologi, dan juga adat istiadat manusia. Perubahan kehidupan manusia semakin lama semakin cepat. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu semakin tingginya kemampuan berpikir manusia, sehingga manusia semakin kreatif dan inovatif. Dan dahulu, nenek memasak nasi menggunakan tungku dan kayu bakar. Sekarang ibu kita memasak menggunakan kompor gas atau penanak nasi. Dahulu orang menyetrika menggunakan setrika arang. Sekarang sudah menggunakan setrika listrik. Pada zaman sekarang, energi listrik memegang peranan penting karena lampu penerangan saja yang menerangi rumah dan jalan merupakan salah satu contoh manfaat dari energi listrik. Pengaturan lalu lintas, kereta api, dan pesawat terbang juga mengandalkan energi listrik. Bayangkan apa yang terjadi jika listrik di rumahmu mati, atau bahkan di jalan raya atau bandara terjadi mati listrik. Dapat dipastikan kan kegiatan manusia akan terganggu. Semakin besar pengaruh globalisasi sekarang ini menyebabkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi. Energi listrik yang diubah menjadi energi lain sangat membantu pekerjaan manusia. Pekerjaan yang awalnya sulit untuk dikerjakan sendiri, sekarang menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga. Dengan demikian, pekerjaan manusia, baik berat ataupun ringan, menjadi lebih mudah diselesaikan dengan adanya listrik. Bisa anak-anak bayangkan kan kalau di rumah kita tidak ada listrik? Dari teks eksplanasi tersebut, kita dapat mengetahui informasi penting. Yang pertama, globalisasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dan penyesuaian pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup sehari-hari, kemajuan teknologi, dan juga adat istiadat manusia.
Yang kedua, pada zaman sekarang, energi listrik memegang peranan yang sangat penting. Mengapa penting? Coba anak-anak bayangkan jika tidak ada listrik bagaimana? Yang ketiga, lampu penerangan yang menerangi rumah dan jalan merupakan salah satu contoh manfaat dari energi listrik. Yang keempat, semakin besar pengaruh globalisasi sekarang ini menyebabkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi. Yang kelima, energi listrik yang diubah menjadi energi lain sangat membantu pekerjaan manusia. Dari pekerjaan yang lambat menjadi cepat. Yang keenam, pekerjaan manusia baik berat ataupun ringan menjadi lebih mudah diselesaikan dengan adanya listrik. Pembelajaran berikutnya yaitu menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Bertanyalah kepada teman-temanmu mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua mereka. Setiap orang tua temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Ada yang orang tuanya bekerja di kantor, ada juga orang tuanya yang berdagang di pasar. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, walaupun dari ekonomi yang berbeda-beda. Kemudian, kita dapat menceritakan kegiatan ekonomi keluarga kita. Misalnya, pekerjaan ayah atau ibumu. Kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh orang tuamu, serta manfaat apa atau manfaat kegiatan ekonomi apa yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, pekerjaan ayah misalnya adalah seorang pedagang dan ibu adalah seorang dokter. Jadi, kegiatan ekonomi ayah adalah menjual ikan di pasar, sedangkan ibu mengobati orang sakit. Manfaat kegiatan ekonomi ayah yaitu masyarakat dapat mengkonsumsi ikan, sedangkan manfaat dari kegiatan ekonomi ibu, orang sakit dapat sembuh dari penyakitnya karena sudah diobati sama bu dokter. Terima kasih, Ibu harap kalian dapat memahaminya. Itulah tadi penjelasan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ibu harapkan kalian dapat mengetahui apa itu teks eksplanasi dan mendeskripsikan keberagaman sosial, budaya, ekonomi yang ada di sekitar kita. Anak-anak ibu sekalian, kalian akan mengerjakan evaluasi yang ada pada LKPD yang akan ibu bagikan melalui grup WA kelas kita. Semoga anak-anak ibu sekalian dapat mengerti dan dapat mengerjakannya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.